Sebaiknya kalau kita mau pakai konsultan itu dipastikan ya dia memiliki izin. Oke. Nah nanti kedepannya justru nanti Tapi kalau ada. kayak kita gitu Pak, misalkan kita mau, kan kita ketemu konsultan pajak nih, Nah, ya kan kita mau tahu nih secara legalitasnya bahwa emang dia tuh bukan abal-abal, berhak nggak kita nanti? izin memang tidak ada jalur lain kecuali USKP. USKP. Jadi izin itu kan diberikan oleh Kementerian Keuangan, namanya P2PK. Halo Sobat Pajak, balik lagi di Diskotex, diskusi dan konsultasi pajak bareng Botex. Cakep. Kali ini kita bakal ngebahas pajak lagi teman-teman. Dimana di channel Suara Pajak ini pasti akan membahas tentang perpajakan yang terupdate, terhot news, breaking news. Terbetulnya. Asli Pak. mungkin kita kenalin dulu ya narasumber kita ini Boleh. Oh iya. yang udah keren banget. Yoi. berdua. Boleh Di kenalin? sebelah kiri saya ada Fatih. Kenalin dulu dong. Perkenalkan nama saya Fatih. Oti dari mana? Saya dari Pontianak. Pontianak. Ya. Alhamdulillah jadi Jauh ya Pontianak ini ya. salah satu militan Suara Pajak. Ya, militan. Itu ikut di Tetap setia ya. ya, jauh-jauh dari Pontianak. Pontianak ya. jauh. Keren. Betul. Respect. Sangat jauh. Izin. Mantap. Dan tidak lupa kalau di channel Suara Pajak pastinya kita bersama konsultan pajak yaitu Pak Agus. Dan ini bukan abal-abal teman-teman. Nomor 1 di Indonesia Nomor ya. satu di Indonesia. Amin. Dua and only. Amin. Dua and only. Nomor satu di Indonesia. Pak, tapi Amin. Pak Agus bukan konsultan pajak abal-abal kan Pak? Izin. Bukan. Tapi emang ada Pak konsultan pajak abal-abal. Abal-abal itu sebenarnya kan istilah konsultan pajak yang tidak resmi ya. Istilahnya gitu. Tapi abal-abal bisa juga karena dia sebenarnya tidak paham tentang pajak, jadi ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku. Nggak punya background ilmunya juga nggak punya gitu ya Pak ya? Iya, ada juga sebenarnya yang ngaku-ngaku bisa ngurus pajak, tapi sebenarnya dia nggak paham pajak gitu. Banyak tuh yang begitu. Banyak, sebenarnya banyak gitu. Jadi selama ini memang karena di kantor pajak juga tidak selamanya ditanya ya tentang izin konsultan pajak, tidak ditanya latar belakangnya, apalagi kalau ngaku misalnya saya pegawai wajib pajak bisa. Kalau pegawai wajib pajak ya udah terima aja biasanya, umumnya sih gitu. Cuma kalau ada staf pajak atau pemeriksa pajak misalnya ya yang lebih detail sih, lebih strict ya, dia pasti ngecek ada bukti potongnya nggak gitu. A1-nya nggak gitu ya, artinya bahwa dia benar dibayar oleh perusahaan dan ada A1-nya. Itu lebih detail, tapi yang melakukan itu sebenarnya tidak banyak ya, tapi ada. Gitu. Kebanyakan sih yang datang kalau ngaku sebagai pegawai pajak ya diterima aja. Padahal ternyata dia bukan pegawai pajak. Tapi biasanya bisa dikenalin nggak sih Pak ciri-ciri konsultan pajak yang abal-abal gitu Pak? Biasanya kan dia ini ya, kalau ke wajib pajaknya ya, kalau ciri-cirinya ke wajib pajaknya ngaku tenang. Kalau masalah pajak, Lebih ke ini dulu ya. Janji-janji dulu ya, Pak, ya. Janji-janji manisnya. Padahal konsultan pajak itu tidak bisa menjanjikan, tidak bisa menjamin bahwa tidak ada masalah. Ya karena kantor pajak kan punya kewenangan ya. Betul. Nah, kalau kewenangan itu dipakai dengan segala cara gitu kan, ya bisa aja kan yang agak lurus dikit dibekokin. Artinya kan tidak bisa menjamin lah gitu intinya. Karena kita sebagai konsultan pajak akan berhadapan dengan otoritas. Pada prinsipnya seperti itu, sehingga tidak mungkin menjamin tanpa masalah. Jadi kalau ada yang bisa menjamin tanpa masalah,
Itu salah satu ciri konsultan abal-abal. Ilegal gitu Pak. Ilegal. Berarti gitu Pak ya, modusnya tuh. Modusnya Udah tenang nih, pasti dijamin aman lah. Atau modusnya gitu tuh. Modusnya gitu. Oke, siap. Jangan khawatir gitu. Atau gini, saya di kantor pajak teman saya semua. Siapa sih yang kenal gue? Teman saya semua katanya. Aman lah. Bisa diatur. Bisa diatur. Gitu. Nggak bakalan ya. Oh gitu ya. Kenyataannya nggak bakalan gitu. Ciri-ciri kayak gitu. Ciri-cirinya gitu. Ya contohnya saya lah. Saya Tapi kan kalau mantan. kasus real dong. Saya memang mantan, Oh, mantan pegawai pajak. Iya. Di kantor pajak banyak temen, tapi tetap aja tidak bisa menjanjikan. Iya betul. Ya karena mereka punya kewenangan. Kalau dia nggak mau sesuai dengan yang kita sampaikan misalnya, atau berbeda pendapat ya. Setiap orang kan boleh berbeda pendapat. Betul. Jangankan konsultan dengan petugas pajak, antar petugas pajak saja Bisa beda ya. bisa beda pendapat. Apalagi kalau kita posisi sebagai konsultan berhadapan dengan petugas pajak. POV-nya beda. POV-nya beda. Sehingga kalau berbeda pendapat sangat mungkin gitu. Makanya kalau menjanjikan tanpa masalah nggak mungkin. Nggak mungkin. Intinya kalau di awal udah kebanyakan janji manis berarti itu perlu Itu waspada ciri-ciri. ya. Iya, waspada. Tapi kalau kayak kita gitu Pak, misalkan kita mau, kan kita ketemu konsultan pajak nih, Nah, ya kan kita mau tahu nih secara legalitasnya bahwa emang dia tuh bukan abal-abal, berhak nggak kita nanya, lu abal-abal bukan sih gitu, ada nggak? Misalkan lu tunjukin punya sertifikat apa atau segala macamnya gitu Pak. kalau yang ini ya secara umum sih orang yang paham pajak itu biasanya ditunjukkan dengan sertifikat brevet. Oh iya, Ya, seperti brevet itu standar lah ya, standar. Bahkan yang kuliah di jurusan akuntansi pun S1 jurusan akuntansi itu diwajibkan. Oke. Oh, itu wajib Pak kalau akuntansi ya. Biasanya ya umumnya. Ya, brevetnya. Umumnya di hampir di semua jurusan akuntansi itu wajib ada ijazah pendamping namanya. Oh, berarti untuk lulusan akuntansi sertifikat brevet itu dianggap sebagai ijazah pendamping, Pak. Ya, pendamping yang boleh disebut 90% wajib lah. Wajib. Untuk menunjukkan bahwa dia itu punya pengetahuan, keterampilan. Kalau padahal kan di akuntansi juga kan ada mata pelajaran pajak. Betul. Gitu. Tapi perlu didalami lagi di brevetnya. Di brevetnya juga ada lagi gitu. Jadi kayak double gitu. Jadi untuk itu, jadi salah satu syarat seseorang paham pajak itu ya dia minimal banget pernah ikut brevet. Untuk konsultan itu minimal apa Pak? Brevet apa? AB atau C? Minimal A konsultan. boleh untuk boleh. orang pribadi, kalau untuk badan B lah. Oh kalau untuk badan B. B ya. Kalau C buat apa? Kalau C buat apa Pak? C pajak internasional. Saya punya C Pak. C apa? SIM C. C. Beda konteks. Oh, beda konteks. Siap. Maaf, beda konteks. Tapi itu brevet ya. Kalau mau izin memang tidak ada jalur lain kecuali USKP. USKP. Jadi izin itu kan diberikan oleh Kementerian Keuangan, namanya P2PK. Nah itu sebenarnya kemarin-kemarin itu ada 2 jalur, tapi sekarang katanya sih mau 3 jalur. Itu jalur USKP. Jadi syarat untuk daftar izin itu harus ada USKP-nya. Nah USKP itu berarti lulus USKP. USKP diterbitkan oleh, kalau sekarang ya, sekarang itu Pusdiklat. Yang sebenarnya konsorsium tapi realnya yang menyelenggarakan Pusdiklat. Pusdikat pajak gitu. Dan itu sekarang gratis. Jadi itu ada tambahannya lagi gitu maksudnya Pak? USKP Untuk itu. mendapatkan izin. Oh, oke. Kalau bedanya dengan brevet ya. Kalau brevet itu bukan syarat izin. Tapi brevet pajak itu bisa menjadi kuasa hukum di pengadilan pajak. Jadi kalau kita mengajukan izin kuasa hukum di pengadilan pajak, boleh dengan mengajukan brevet bahwa dia sudah menyelenggarakan. Dan Berarti value-nya oke juga ya Pak brevet Pak? iya, dan itu
banyak dilakukan oleh para advokat, para pengacara. Pengacara itu kan dia nggak belajar akuntansi, nggak belajar pajak. Dia belajar pajaknya di Brepet. Dia ngambil Brepet, berdasarkan Brepet itu dia mengajukan menjadi kuasa di pengadilan pajak gitu. Jadi ternyata bukan cuma lulusan akuntansi atau perpajakan aja ya Pak, tapi dari pengacara juga ada juga ya? Ada banyak yang jadi dari pengacara menjadi kuasa hukum pengadilan pajak. Saya itu jadi konsultan Pak. Bisa ikut Brepet aja. Brevet. Di mana nih kita ikut Brevet? Nah, ngomong-ngomong Brevet nih ya, Yoi. kebetulan Boltex tuh punya yayasan, namanya Yayasan Suara Pajak. Jadi kita tuh ada ngadain kelas Brevet ya Pak ya, Brevet AB, dan sekarang udah masuk ke batch 4 nih. Jadi kalau Mas Iqbal mau ikut bisa banget ikut batch 4. Siap. Dan misalkan nih belum punya dananya ya Pak, kita bisa DP dulu. DP-nya cuma 150.000 aja. Itu udah bisa booking kelasnya. Terus buat pelunasannya nih, nanti pelunasannya bisa dicicil 3 kali. Jadi selama belajar itu bisa sambil nyicil ngumpulin duit, nyicil gitu ya Pak. Jadi menurut saya biayanya nggak terlalu membebani siapa ya. Sangat mempermudah peserta berarti ya. Betul. Yang penting selesai lunas gitu ya. Iya, penting. Sertifikatnya juga dapat gratis ya Pak ya? Ya, jadi Brepet dari Suara Pajak itu nanti akan diberikan 2 sertifikat ya. Satu sertifikat dari Suara Pajak, sertifikat setelah mengikuti Brepet, dan satunya lagi sertifikat dari ATPI, namanya sertifikat CTT kalau dia sarjana atau yang pernah sedang kerja, sudah kerja gitu bisa dapat CTT. Oke. Tapi kan saya kan nggak paham Kortek juga tuh Pak. Nah itu nanti belajar di sana. Jadi gitu ya? Bedanya Suara Pajak dengan yang lain mungkin di situ ya. Jadi di Suara Pajak itu diberikan dummy Kortek. Itu sebenarnya untuk belajar bagaimana menggunakan Kortek. Karena kalau kita belajar dari Kortek langsung kan nggak mungkin. Dia bukan tempat belajar soalnya. Dia itu laporan pajak. Kortek itu laporan pajak. Tapi kalau untuk belajarnya ada namanya dummy Kortek dan itu 99% Kortek. Mirip berarti Pak ya? Mirip banget. Alur atau proses bisnisnya sama. Cara bekerjanya juga sama. Dan Mas Iqbal, apa tuh? yang tadi aku sebutin itu untuk biaya itu buat Brevet online ya Pak ya? Untuk Brevet online. Kalau mau offline-nya mungkin kita bisa adain juga tapi beda harganya ya Pak ya? Kalau misalkan mau tanya lebih lanjut itu kemana tuh? Boleh banget, kalau mau tahu lebih lanjut bisa DM ke Yayasan Suara Pajak di Instagram ataupun di TikTok, itu sama aja. Namanya Yayasan Suara Pajak. Atau bisa langsung, yang mau daftar bisa langsung scan QR di atas ini. Teman boleh komen-komen di bawah kali ya. Kak, nomor HP-nya dong Kak. Kan nomor HP-nya yang abang-abang ganteng itu Kak. Siapa tuh? Siapa itu? Apalah. Pak, ini kalau apa lagi nih? Ada satu lagi. Apa nih? Ada satu lagi ciri dia itu konsultan Apaan tuh Pak? Apa tuh Pak? Bayar pajaknya ke dia. Gitu. Itu kesalahan besar dia gitu Pak. Waduh. Jadi kita nyerahin si wajib pajak itu nyerahin uang untuk bayar pajak ke konsultan itu. Itu kesalahan sebenarnya. Karena kenyataannya memang banyak yang tertipu. Penipuan ya? Ya saya sebagai mantan pegawai DJP banyak yang berkeluh kesah seperti itu. Oh, berarti Pak Agus dapat buangan-buangan dari konsultan abal-abal dong Pak? Iya, jadi waktu dulu jadi PNS pajak itu banyak wajib pajak yang cerita, Pak itu harusnya udah dibayar, biar gimana? Kan nggak ada tanda terima, nggak ada buktinya itu. Iya, tapi bayarnya memang ke konsultan. Ya kita kan, maksudnya petugas pajak kan nggak mungkin mengakui yang benar-benar tidak dibayar ke kas negara gitu. Jadi sistemnya gitu. Jadi sistemnya saya tiap bulan bayar 2 juta Pak katanya. Ternyata tidak disetorkan yang 2 juta itu. Harusnya yang 2 juta itu untuk pajak gitu. Nah itu kelemahannya. Harusnya sih yang bayar tetap si wajib pajaknya. Konsultan itu hanya selain konsultasi ya hanya membuat
kode billing. Tapi tetap yang benar-benar setor harusnya si wajib pajaknya supaya tahu bahwa yang benar-benar dibayar ke negara itu berapa. Jangan sampai hanya ngaku-ngaku gitu. Jadi konsultan pajak itu kayak cuman membimbing aja gitu ya? Ya, mengarahkan gitu. Bro, lu jangan sampai kena ketipu tuh. Wah, iya tuh Konsultan bahaya juga ya. abal-abal tuh. Abal-abal tuh. Harusnya itu dihilangkan aja lah. Dihilangkan aja. Dilepaskan dari muka bumi Iya, ya. nggak usah kayak gitu. Tapi kalau dilihat kayaknya dari tadi Pak Agus penjelasan kayaknya bukan konsultan abal-abal ya. Wah, dia mah Wah. Riau. Kalau ini mah konsultan nomor 1 di Indonesia. Ini bukan abal-abal ini. Ini Bagus ya. emang oke. Tapi mungkin bisa kan Pak kasih tips Pak supaya ya teman-teman di luar tuh nggak kejebak sama konsultan yang abal-abal. Iya, tips and triknya Pak. Yoi. Ya. Sebaiknya kalau kita mau pakai konsultan itu dipastikan ya dia memiliki izin. Oke. Nah, nanti ke depannya justru nanti ada izin kantornya ya. Maksudnya kalau seorang ngaku dari kantor apa gitu ada izin kantor. Cuma aturannya sih sekarang belum keluar ya, tapi kemungkinan ke depannya akan seperti itu. Jadi kalau ngaku dari kantor konsultan apa gitu bisa ditanyakan izinnya. Tapi Pak, itu kan bisa kayak direkayasa juga kan Pak? Ada nggak sih kayak website itu kayak khusus buat ngecek ini izinnya benar atau enggak nih gitu? Ada. Tapi sekarang ini memang izinnya itu sampai dengan hari ini ya, sampai dengan taping hari ini itu ke orang. Izinnya itu ke orang, ke individu, bukan ke kantor. Kalau yang ke kantor belum. Nah, yang ke individu itu bisa dicek di laman Sikop, sikop.kemenke.go.id. Sikop berarti Sikop. ya. Sikop Kemenke. Berarti di situ ya Pak mau cek? Sistem informasi konsultan pajak. Sikop. Sikop. Nah, gitu teman-teman. Kita udah ngebahas tuntas tentang konsultan pajak abal-abal. Abal. Nah, kalau misalkan teman-teman mau jadi konsultan pajak yang bukan abal-abal, mendingan belajar berikutnya di mana? Brevet? Di Yayasan Suara Pajak Cendekia. Iya benar. Yoi, itu dia. Dan kalau misalkan teman-teman masih ada pertanyaan tentang pajak, mau tahu lebih dalam untuk konsultan, bisa kontak dua ini bersama Botex Consulting Indonesia. Gitu teman-teman. Betul nggak bagus? Betul. Yoi, gokil. Jangan sampai ketipu sama konsultan abal-abal ya. Udah, pokoknya kalau masalah tentang pajak mah Larinya Botex. ke kita aja ya. Yoi. Sini aja nih. Thank you buat semuanya yang udah nonton. Jangan lupa di like Subscribe. Dan komen. and Share. Yoi, cakep. See you next video. Bye.